Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok H akan mempresentasikan materi tentang manajemen teknik tentang studi kasus dari etika, di mana PPT yang kita susun atas nama saya sendiri yaitu Muhammad Rizky Pauji dengan nomor induk mahasiswa 2023 11601. Kemudian rekan saya yaitu, silakan Bang. Frans Juanda Dimbeo dengan NIM 2023 11610. Oke, langsung saja kita lanjut membahas tentang etika, di mana di sini yang pertama yaitu ada pengantar etika dalam bidang teknik. Etika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang baik buruknya perilaku manusia dan norma-norma yang mengaturnya. Dalam dunia teknik, etika sangat penting untuk memastikan setiap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Kemudian dilanjut tujuan etika dalam bidang teknik, silakan Bang. Baik, untuk selanjutnya itu tujuan etika dalam teknik. Yang pertama itu menjadi pedoman perilaku profesional, di mana etika memberikan kerangka kerja bagi para profesional teknik untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dan bertindak dengan integritas. Yang kedua, di mana melindungi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Prioritas utama etika dalam teknik adalah memastikan bahwa setiap proyek dan produk tidak membahayakan publik. Yang ketiga, menjaga kepercayaan publik terhadap profesi teknik, di mana dengan menunjukkan tinggi etika, profesi teknik dapat mempertahankan keputusan dan kreativitas di mata masyarakat. Selanjutnya, Bang. Selanjutnya untuk kasus pelanggaran etika di bidang teknik, yang pertama kasus meloloskan produk cacat di quality control, di mana deskripsi kasus seorang staf quality control di sebuah perusahaan teknik meloloskan produk yang sebenarnya cacat untuk tindak layak jual. Tindakan ini dilakukan karena tekanan target produksi atau alasan pribadi. Dampaknya yang pertama, konsumen dirugikan karena menerima produk yang tidak sesuai standar. Selanjutnya, citra dan kepercayaan terhadap perusahaan menurun. Selanjutnya, potensi kerugian finansial dan hukum bagi perusahaan. Dan yang terakhir, menurunkan standar keselamatan dan kualitas produk teknik. Selanjutnya ada analisis etika. Yang pertama, melanggar prinsip kejujuran dan tanggung jawab profesional. Yang kedua, bertentangan dengan kode etik profesi teknik yang mengutamakan keselamatan dan kualitas. Yang ketiga, merugikan masyarakat luas. Selanjutnya, solusi untuk pelanggaran produk cacat. Yang pertama, memperketat pengawasan di bidang isi, peningkatan inspeksi dan prosedur verifikasi untuk memastikan tidak ada produk cacat yang lolos. Selanjutnya, menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar, di mana hukum yang jelas dan konsisten untuk tindakan tidak etis guna mencegah terulangnya pelanggaran. Selanjutnya, memberikan pelatihan etika profesi secara berkala, di mana edukasi berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai etika. Selanjutnya, itu menciptakan budaya kerja yang menerapkan integritas dan tanggung jawab sosial, di mana membangun lingkungan di mana kejujuran dan akuntabilitas menjadi inti dari setiap tindakan. Oke, berikutnya untuk contoh kasus yang kedua akan saya jelaskan, yaitu kasus pelanggaran etika penyelewengan anggaran. Untuk deskripsi kasusnya, yaitu seorang oknum di bagian keuangan teknik melakukan penyelewengan dana proyek untuk kepentingan pribadi. Adapun dampaknya yang pertama yaitu proyek mengalami kekurangan dana, yang kedua yaitu kualitas pekerjaan menurun,
Yang ketiga yaitu kerugian finansial bagi perusahaan. Dan yang keempat yaitu merusak reputasi profesi teknik. Adapun analisis etikanya, yang pertama yaitu melanggar prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Dan yang kedua yaitu bertentangan dengan etika profesi teknik yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Adapun solusi untuk penyelewengan anggaran di sini yaitu yang pertama audit keuangan secara rutin, di mana pemeriksaan berkala untuk memastikan semua transaksi keuangan tercatat dengan benar dan sesuai prosedur. Kemudian yang kedua yaitu transparansi dalam pengelolaan dana, di mana memastikan semua pihak terkait memiliki akses informasi yang jelas mengenai penggunaan dana proyek. Dan yang ketiga yaitu sanksi tegas bagi pelaku penyelewengan, di mana penerapan hukum yang berat dan tidak pandang bulu untuk setiap tindakan korupsi. Baik, untuk kasus yang ketiga akan saya jelaskan, yaitu pengurangan kapasitas bahan baku. Deskripsi kasus dalam proyek pembuatan jaringan tegangan menengah JTM, vendor mengurangi kapasitas bahan baku demi keuntungan pribadi. Nah, dampaknya itu umur JTM tidak sesuai perencanaan. Selanjutnya ada risiko kecelakaan meningkat. Selanjutnya ada kerugian jangka panjang bagi pengguna dan pemerintah. Selanjutnya analisis etika, melanggar prinsip tanggung jawab sosial dan profesional, dan selanjutnya bertentangan dengan tujuan teknik untuk menciptakan infrastruktur yang aman dan berkualitas. Nah, ini pernah terjadi di unit kami di ULP Rote, di mana pada saat itu pembangunan jaringan tidak sesuai dengan standar yang berlaku, di mana penggalian tiang itu tidak sesuai dengan standar, yaitu 1/6 tinggi tiang. Nah, itu dari MUP 3-nya minta untuk gali kembali dan penanaman tiang kembali. Karena jika dibiarkan itu umur JTM itu bisa tidak sesuai dengan perencanaan, bisa gampang roboh, dan juga dampaknya itu bisa ke masyarakat. Next, Bang. Solusi untuk pengurangan bahan baku itu yang pertama, pengawasan ketat dalam pengadaan dan penggunaan bahan, di mana memastikan bahan baku yang digunakan sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang ditetapkan. Selanjutnya, edukasi etika profesi secara berkelanjutan, di mana meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dan dampak negatif dari pelanggaran etika. Dan yang terakhir, penegakan hukum dan aturan internal perusahaan, di mana menerapkan sanksi yang adil dan konsisten untuk setiap pelanggaran yang terjadi. Next, Bang. Selanjutnya, pentingnya etika dalam teknik. Etika dalam bidang teknik sangat penting untuk menjadi kualitas, keamanan, dan kepercayaan publik. Di mana yang pertama, kepercayaan publik, membangun dan mempertahankan keyakinan masyarakat terhadap profesi teknik. Yang kedua, itu keamanan, memastikan setiap proyek dan produk aman bagi pengguna dan lingkungan. Yang ketiga, kualitas, di mana menjamin standar tinggi dan dalam setiap pekerjaan teknik yang dilakukan. Oke, untuk kesimpulan di sini saya akan ambil kesimpulan dari pembahasan materi kali ini yang kami bahas tentang etika, di mana setiap pelanggaran etika dapat berdampak negatif, tidak hanya pada perusahaan, tetapi juga pada masyarakat luas. Untuk pengawasan, yaitu yang pertama di sini peningkatan kontrol dan monitoring untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran. Kemudian yang kedua yaitu untuk tindakan pencegahan yang kedua itu edukasi, di mana program pelatihan dan kesadaran etika yang berkelanjutan bagi semua profesional. Dan yang ketiga yaitu penegakan aturan, yaitu penerapan sanksi yang konsisten dan adil untuk setiap pelanggaran etika.
Diperlukan pengawasan, edukasi, dan penegakan aturan yang konsisten untuk mencegah pelanggaran etika di dunia teknik. Sekian presentasi dari kami tentang studi kasus etika dalam bidang teknik di lingkungan kerja kami lebih tepatnya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan selama presentasi berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.